Arab Saudi baru saja melanggar semua batas yang pernah ada. Mereka tidak sekadar membangun kota, mereka sedang membangun masa depan. Bayangkan sebuah garis panjang di tengah gurun, gedung pencakar langit sejauh bermil-mil, pegunungan buatan yang bisa menghadirkan salju, dan kota industri terapung di Laut Merah. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi semua ini benar-benar sedang terjadi. Dunia kini menatap Arab Saudi dengan rasa takjub yang belum pernah ada sebelumnya. Mari mulai dari proyek yang paling fenomenal, The Line. Ini bukan kota biasa, melainkan megastruktur sepanjang 170 km yang berdiri tegak di tengah gurun, dilapisi kaca cermin tanpa jalan atau mobil. Semua pergerakan dikendalikan oleh transportasi super cepat dan sistem berbasis kecerdasan buatan yang menghubungkan seluruh kota hanya dalam hitungan menit. The Line dirancang untuk menampung 9 juta penduduk yang hidup secara vertikal di lingkungan bebas karbon. Bayangkan, Anda melangkah keluar rumah dan dalam 5 menit bisa menjangkau sekolah, taman, toko, hingga tempat kerja. Semuanya terintegrasi di tengah ruang hijau dan dijalankan 100% dengan energi terbarukan. Namun, di balik visi futuristik ini, realitas mulai berbicara. Awalnya, proyek ini direncanakan membentang 170 km dan selesai pada 2045. Tapi laporan terbaru menunjukkan bahwa hingga 2030, kemungkinan baru 2,4 km yang rampung, kurang dari 2% dari rencana semula. Tantangan rekayasa yang rumit, biaya yang membengkak, dan skala pembangunan yang luar biasa besar membuat proyek ini sulit diwujudkan sepenuhnya. Meski begitu, bahkan bagian kecil yang sedang dikerjakan sudah menjadi sesuatu yang belum pernah ada di bumi. Di kawasan tersembunyi bernama Hidden Marina, 4 modul besar kini sedang dibangun. Modul 45, paling maju, dengan struktur di atas tanah mulai tampak. Modul 46 menyusul dengan lebih dari 5.500 tiang pancang berbahan beton rendah karbon, menjadikannya proyek pemancangan terbesar di dunia. Seluruh proses ini melibatkan teknologi otomatisasi, mesin berpemandu GPS, hingga cairan pengeboran pintar untuk presisi sempurna. Singkatnya, Arab Saudi tidak sekadar membangun kota, mereka sedang menulis ulang definisi masa depan manusia. Di saat pembangunan The Line berlangsung, ada sistem luar biasa lain yang bekerja tanpa henti. Sistem penyedotan air tanah terbesar di dunia. Lebih dari 500 sumur dan ribuan sensor beroperasi 24 jam untuk mengelola air dalam jumlah masif di lokasi proyek. Di bawah tanah, mesin bor raksasa menggali jalur rel spine, kereta listrik berkecepatan tinggi yang akan menjadi tulang punggung The Line. Namun visi besar Arab Saudi tidak berhenti di situ. Di luar kota futuristik ini, proyek NEOM juga membangun infrastruktur energi hijau. Ladang surya, taman angin berskala raksasa, dan pabrik hidrogen hijau terbesar di dunia yang berlokasi di zona Oksagon. Semua ini nyata, tapi untuk mewujudkannya, sepenuhnya akan butuh waktu panjang. Dan luar biasanya, ini baru permulaan. Salah satu proyek paling ambisius di kawasan Qiddiya adalah Stadion Pangeran Mohammed bin Salman yang dibangun di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut di kawasan pegunungan Tuwaik. Stadion berkapasitas 46.000 penonton ini digarap bersama perusahaan Spanyol dan Arab Saudi dengan target menjadi salah satu venue utama Piala Dunia FIFA 2034. Sementara itu, di pesisir Laut Merah, sebuah proyek futuristik lain juga mulai hidup. Oksagon, kota terapung berteknologi tinggi yang menjadi pusat industri canggih di kawasan NEOM. Letaknya yang strategis, dekat terusan Suez, menjadikannya salah satu titik perdagangan paling penting di dunia. Kemajuan Oksagon kini benar-benar terlihat nyata. Pelabuhan NEOM menjadi pelabuhan pertama di Arab Saudi yang sepenuhnya menggunakan kren otomatis jarak jauh, menjadikannya salah satu terminal paling maju di dunia. Terminal 1 ditargetkan mampu menangani 1,5 juta kontainer TEU pada tahun 2026. Selain itu, pelabuhan ini telah memperoleh sertifikasi ISO, membuka layanan pengiriman mingguan ke Jeddah, dan mengoperasikan gudang berpendingin suhu seluas 46.000 meter persegi. Langkah besar menuju sistem logistik otomatis berbasis teknologi tinggi. Namun, Oksagon bukan hanya tentang logistik. Kota terapung ini dirancang beroperasi sepenuhnya dengan energi terbarukan, menjadi rumah bagi sekitar 90.000 penduduk, dan berfungsi sebagai model kota industri masa depan.
efisien, hijau, dan cerdas. Zona hunian pertamanya, Octagon Hive, mulai terbentuk, sementara Octagon Village tengah dibangun dengan konsep ramah lingkungan, ruang hijau luas, sekolah modern, dan sistem mobilitas pintar yang terintegrasi. Kota ini menjadi contoh bagaimana teknologi dan keberlanjutan bisa hidup berdampingan dalam harmoni. Di sektor industri, Octagon mengembangkan manufaktur bersih dan canggih melalui kolaborasi dengan Bain & Company serta World Economic Forum. Ekosistem inovasinya berkembang cepat, mulai dari platform orkestrasi robotik IBM hingga program akselerator Octagon X McLaren, yang kini memasuki gelombang kedua, melatih startup teknologi untuk menjadi pionir industri masa depan. Namun, dari semua proyek besar di bawah NEOM, satu destinasi sudah benar-benar hidup. Sindalah, pulau mewah di Laut Merah, yang menjadi gerbang pertama NEOM untuk dunia. Pulau ini resmi dibuka pada 27 Oktober 2024. Dalam perayaan spektakuler senilai 45 juta dolar Amerika Serikat, dihadiri tokoh-tokoh dunia seperti Alicia Keys, Katherine Jenkins, dan Chris Tucker, serta 65 kapal pesiar super mewah. Kini, beberapa fasilitas utama Sindalah sudah beroperasi. Marina, klub kapal pesiar, lapangan golf, hotel, dan restoran eksklusif. Nantinya, pulau ini akan menampung 413 kamar hotel premium dan 333 apartemen mewah, dikelola oleh brand ternama dunia seperti Four Seasons dan Marriott. Dengan restoran fine dining, butik mewah, dan laut sebening kristal, Sindalah menjadi simbol dari kemewahan, inovasi, dan transformasi pariwisata global ala Arab Saudi. Pada tahun 2028, Sindalah diperkirakan akan menyambut ribuan pengunjung setiap hari, menjadikannya destinasi laut paling bergengsi di kawasan Timur Tengah. Namun, jika Sindalah menghadirkan kemewahan di laut, Trojena membawa keajaiban itu ke pegunungan. Terletak di ketinggian pegunungan Sarawat, Trojena adalah destinasi alam futuristik yang memadukan petualangan, keberlanjutan, dan teknologi. Di sini, pengunjung dapat bermain ski, mendaki, bersepeda gunung, atau menikmati danau air tawar buatan di tengah panorama menakjubkan. Keunikan Trojena terletak pada sistem pembuat salju otomatis yang mampu menghasilkan salju alami tanpa bahan kimia. Sekitar 30 km lintasan ski telah dirancang. Sistemnya beroperasi 24 jam non-stop, dengan zona penyimpanan salju 12 jam dan jaringan pipa yang menyalurkan salju ke seluruh area pegunungan. Pembangunan Trojena pun masif. Pekerjaan penggalian besar telah rampung, lebih dari 1.000 ton baja sudah terpasang, dan total 127.000 ton baja akan digunakan, setara dengan 18 menara Eiffel hanya dalam waktu 18 bulan. Lewat pelabuhan NEOM, Trojena juga menerima 2 mesin bor terowongan ganda, tonggak penting bagi pembangunan infrastrukturnya. Kawasan ini akan menjadi tuan rumah Asian Winter Games 2029, menjadikannya lokasi pertama di Timur Tengah yang pernah menyelenggarakan ajang olahraga musim dingin tersebut. Selain resort ski, Trojena juga akan memiliki hotel mewah, pusat kebugaran, dan The Vault, desa vertikal supermodern yang dibangun di dalam pegunungan. Menjelang 2030, destinasi ini ditargetkan menarik lebih dari 700.000 pengunjung per tahun, menghadirkan perpaduan antara petualangan, ketenangan alam, dan gaya hidup futuristik. Namun, daya tarik utama Qiddiya terletak pada Six Flags Qiddiya. Ikon utamanya, Falcon's Flight, sudah sepenuhnya terpasang dan siap memecahkan 3 rekor dunia sekaligus roller coaster tertinggi, tercepat, dan terpanjang di dunia. Wahana ini menghadirkan sensasi terjunan vertikal setinggi 200 meter dan kecepatan hingga 250 km per jam. Menjadi simbol nyata ambisi Arab Saudi dalam menantang batas rekayasa modern. Untuk menghadapi panas ekstrim gurun, insinyur Qiddiya merancang kereta aerodinamis khusus dengan sistem pendingin roda serta pelindung kaca seperti mobil balap, sehingga Anda bisa menikmati kecepatan luar biasa tanpa perlu kacamata pelindung. Bagi pencinta adrenalin, Qiddiya adalah surga. Di sini Anda akan menemukan roller coaster kayu GCI paling intens di dunia, Intamin Multi Launch Coaster dengan inversi tertinggi, Hyper Tilt Coaster, dan launch coaster berkecepatan ekstrim. Semuanya dikemas dalam satu taman hiburan yang siap memecahkan rekor dunia. Tak hanya itu, hadir pula Aquaria, taman air futuristik dengan 22 atraksi,
termasuk roller coaster air tertinggi, seluncuran vertikal terbesar, dan wahana bawah air pertama di dunia dengan kendaraan selam. Semua dirancang dalam tema Mata Air Gurun Kuno, menggabungkan kemegahan teknologi dan pesona alam. Qiddiya juga merambah dunia balap dengan membangun sirkuit Grand Prix sepanjang 21 tikungan dan perbedaan elevasi 108 meter, hasil rancangan legenda Formula 1. Banyak pihak memperkirakan lintasan ini akan menjadi rumah baru Grand Prix Arab Saudi di masa depan. Namun Qiddiya bukan sekadar taman hiburan. Proyek ini mencakup kawasan hunian, sekolah, dan universitas untuk menciptakan ekosistem kota yang berkelanjutan. Lebih dari 60 mahasiswa Saudi telah dikirim ke Orlando untuk mempelajari pengelolaan taman hiburan. Dan kini mereka menjadi bagian dari tim lokal beranggotakan 400 orang di berbagai bidang. Untuk memberikan pengalaman terbaik, Qiddiya menerapkan teknologi pintar. Tiket digital, peta interaktif waktu nyata, pemesanan lewat ponsel, serta zona teduh berpengatur suhu otomatis yang menjaga kenyamanan pengunjung meski di tengah terik gurun. Ketika beroperasi penuh, Qiddiya diperkirakan akan menarik lebih dari 48 juta pengunjung setiap tahun, menciptakan 325.000 lapangan kerja, dan menyumbang 135 miliar rial Saudi ke ekonomi nasional. Perjalanan ini jelas tidak mudah. Biaya, teknologi, dan waktu menjadi tantangan besar. Namun satu hal pasti, Arab Saudi sedang bertaruh besar pada masa depan yang belum pernah dibayangkan dunia, dan mereka sudah mulai mewujudkannya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa.